Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Asogi seri ke-204, Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi yang menjadi wadah diskusi, membahas, dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Tanilasari sebagai MC pada sore hari ini dapat kembali ke layar Zoom Anda. Terima kasih kepada Profesor, Dokter Subspesialis Onkologi Ginekologi, dan Dokter Objin yang ikut serta dan update ilmu di ASHOGI dari minggu ke minggunya. Dalam 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat menarik, yaitu kanker serviks usia muda, fertility sparing, trachelectomy, konservasi ovarium, dan strategi terapi pada stadium awal. Sore ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, dokter. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dita. Kemudian kita akan ada materi yang disampaikan oleh Dr. Glenn Marion Mose, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Cibabat, Cimahi. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Dewita. Selamat sore, Profesor Dokter sekalian. Sore, Dokter Glenn. Reda, Kem- Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Kemala Isnaini Asih Mantili Dewi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi PhD. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Dewita. Terima kasih. Selamat sore, Dokter Wita, Dokter Glenn. Sore, Dokter Kamala. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi ASHOGI ke-204. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah setia mengikuti acara ini dari minggu ke minggunya untuk mengakses pelayanan sehat. Jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat secara langsung tekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baiklah, untuk acara pertama, kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau juga Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Selamat sore, dokter. Dokter Tovan sudah bergabung belum ya? Sepertinya belum ya, dok. Belum, nggak apa-apa. Karena kita mencoba untuk tepat waktu ya. Apapun yang terjadi begitu ya. Mudah-mudahan Dokter Tovan bisa menyusul. Saya Baik, bosan dokter. ditelepon sama Mbak Lucy. Dokter Tovan masih belum bisa dihubungi. Jadi eh, Mbak Lucy minta sekalian sebagai moderator, saya juga diminta sekalian membuka begitu ya. Mudah-mudahan Baik, dok. Taufan tidak ada halangan yang berarti gitu ya. Semoga lancar aja apapun yang jadi urusannya. Mudah-mudahan segera bisa bergabung dengan kita ya. Baik, ini adalah Hoki yang ke 200, 200 ya tadi ya. betul. Iya, ya. Baik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Pertama, kasus CA cervix itu insidensnya tertinggi di antara kanker ginekologi, gitu ya. Selain begitu juga ini akan dibahas pada usia muda, di mana usia muda itu kita harus benar-benar gitu ya, tricky artinya gitu ya, artinya kan usia muda terkait biasanya dengan fertility sparing, ya, bagaimana mempertahankan fungsi reproduksinya, kemudian bagaimana selain fungsi reproduksinya juga fungsi hormonal dari ovariumnya, bagaimana kita mengkonservasi ovarium serta
Hal itu semua akan berdampak pada strategi terapi pada stadium awal. Kalau stadium lanjut sih tidak ada pilihan ya untuk semua usia gitu ya. Tapi kalau usia muda dan ini kanker yang masih stadium awal, kita challenging begitu ya untuk mengakomodir bagaimana mengatasi kanker serviksnya sekaligus mengkonservasi fungsi ovarium dan fungsi reproduksinya ya. Hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang hebat-hebat, Dr. Glenn Marian Moses, selamat sore Dr. Glenn, dan Dr. Kemala Dokter. dari Bandung. Dr. Glenn ini dari Cimahi. Ini Selamat sore, Dok. nanti siapa duluan yang akan mencoba membuka diskusi dengan presentasi? Izin Dokter, nanti saya duluan, dokter, topik yang baik, pertama. Dr. Glenn dulu ya. Ya, Baik, kita simak bersama ya. Silakan Dr. Glenn. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi buat kita wabarakatuh. semua. Profesor, dokter, terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom kali ini. Izinkan saya menyampaikan topik yang diberikan sebagai tugas untuk pada pertemuan kita hari ini. Izin saya share screen dulu. Mohon maaf, dokter, apa sudah bisa dilihat layar Ya, PowerPoint-nya? sudah. Tapi Baik. belum slideshow ya. Ya, Ya, silakan. baik. Silakan, Terima Dr. kasih. Glenn. Ya. Terima kasih, dokter. Izin saya memulai. Ini bukan kuliah pastinya. Ini sekali lagi Ashogi, narasumber yang ditugaskan kali ini selalu hanya menyampaikan stimulasi untuk diskusi yang lebih penuh dan lebih menarik begitu ya. Jadi untuk fertility sparing treatment pada kanker serviks ini menjadi concern kita bersama karena seperti tadi yang Dokter Wita sudah sampaikan bahwa kejadian kanker serviks di kita masih tinggi sebagai kanker yang terbanyak secara untuk ginekologi dan juga di Indonesia pun masih nomor 2 tertinggi. Kita tahu bersama dia hanya di bawah breast cancer. Lalu yang saya rasakan dari selama ini praktek adalah memang mulai ada pergeseran usia barangkali ya dok. Mohon dikonfirmasi dokter yang lainnya apakah merasakan hal yang serupa bahwa pergeseran usia pasien mengalami kanker terdiagnosis kanker serviks pertama kali ini mulai bergeser ke usia yang lebih muda dok. Kalau saya tidak salah ya. Kemudian dan itu pun mulai bergeser ke wanita-wanita yang usia reproduktif dan juga yang masih memiliki banyak harapan hidup ke depannya, masih ingin melahirkan juga, masih ingin hamil dan lain sebagainya dan mempertahankan fungsi hormon dan lain sebagainya. Sehingga tata laksana kanker serviks pada usia muda ini menjadi perhatian yang penting. Tujuannya adalah merawat cancer tapi mempertahankan parenthood. Parenthood ya dalam artian fungsi wanita tersebut ingin hamil kembali atau memiliki keturunan gitu. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa kita harus mulai berpikir bahwa selama ini radikal histerektomi adalah satu-satunya gold standar untuk tata laksana kanker serviks, terutama yang stadium early, stadium awal. Tapi sekarang pola pikir itu harus mulai digantikan dengan suatu standar yang baru, yaitu organ sparing alternatif. Ya, dalam hal ini berarti kalau misalkan kita masih mempertahankan fungsi reproduksinya, berarti organ rahim itu tidak boleh sampai diangkat, gitu ya. Sehingga dicari-carilah alternatif lain yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Nah, yang paling penting dari tata laksana fertility sparing itu adalah pemilihan pasien yang teliti dan juga cermat sekali. Saya rasa ini yang poin yang paling penting untuk pembicaraan kita kepada hari ini, yaitu eligibility kriteria, yaitu standar pasien manakah yang bisa dipilih sebagai atau kandidat untuk melakukan fertility sparing ini. Ada beberapa konsensus yang sudah dibuat, ada beberapa guidelines juga yang sudah dibuat mengenai ini ya, tapi secara garis besar sih kalau menurut berdasarkan staging yaitu Vigo stage 1A1
walaupun dengan LVSI ada yang mengatakan seperti itu, 1A2 atau 1B1 tanpa LVSI. Kemudian ukuran tumor secara umum di bawah atau sama dengan 2 cm. Ada beberapa protokol yang menyebutkan bisa sampai 4 cm, tapi strictly tidak boleh lebih dari 4 cm. Itu salah satunya ESGO masih bisa mempertimbangkan begitu. Kemudian status penyebaran ke limfonodinya. Harus secara klinikali negatif dan juga via imaging. Dan imaging yang disarankan adalah MRI, gitu ya. Jadi betul dari secara USG saja dalam pertemuan pertama kita sudah bisa menilai bahwa adakah penyebaran ke kelenjar getah bening lokal maupun regional. Tapi yang dianjurkan oleh berbagai guidelines adalah yang melalui MRI seperti itu. Dan kemudian perlu juga naik level selain imaging, perlu juga intraoperatif dilakukan mungkin sentinel lymph node biopsi dan fluorescent section juga. Nah, ini yang menurut ESGO, sekali lagi diulang, key recommendation adalah patient selection. Candidates adalah typically young patient yang menginginkan kehamilan tentunya, low risk early stage cervical cancer, yaitu yang termasuk di dalamnya 1A1, 1A2, dan 1B1. Seperti itu ya, kalau menurut ESGO. Kemudian surgical teknik yang bisa dilakukan adalah conization atau simple trachelectomy, itu hanya untuk 1A1 dan 1A2. Tapi yang lebih meluas mungkin radikal trachelectomy, itu untuk stadium 1B1, yaitu yang lebih kecil atau mungkin sama dengan 2 cm. Bisa dilakukan abdominal, laparoskopik, atau robotik. Kemudian lymph node manajemennya recommended adalah sentinel lymph node biopsi dibandingkan dengan komprehensif, artinya sistematik semua dilakukan untuk mengurangi morbiditasnya. Ini rekomendasi dari ESGO ya, dok. Kemudian oncological safety-nya, fertility sparing treatment itu untuk selected early stages yang bisa mendapat, tentu saja harus target kita adalah oncological safety dan outcome yang sebanding dengan definitive treatment, yaitu radical hysterectomy tadi. Pertimbangan yang utama adalah lymph node status juga, dan juga dia tambahkan di sini adalah batas sayatan atau margin yang margin dari batas sayatan yang kita lakukan pada final patologi. Ini saya ambil dari buku sakunya, pocketbook guidelines dari ESGO, yaitu dia membuat semacam algoritma. Ini algoritmanya cukup sederhana dan simple bagi kita, bisa kita ambil sebagai pegangan, yaitu bila kita ingin melakukan fertility sparing treatment, pasiennya benar-benar menginginkan fertilitasnya dipertahankan. Kita lihat dulu pertama adalah tipe patologinya dari biopsi kita. Apakah itu suatu squamous cell carcinoma atau bisa adenokarsinoma, tapi dia prefer yang HPV associated usual type. Jadi adenokarsinoma yang lain sepertinya tidak dianjurkan, karena kan saya rasa ini ada hubungannya dengan angka metastasis ke ovarium yang lebih tinggi, dikatakan secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan squamous cell atau HPV associated usual type adenokarsinomanya. Bila kriteria patologi tersebut terpenuhi, kita lanjutkan dengan radiological dan surgical lymph node staging. Bila tadi kriteria patologinya sudah tidak terpenuhi, tentu saja ini fertility sparing treatment tidak bisa direkomendasikan. Kita harus inform consent kepada pasiennya bahwa maaf, ini dari berdasarkan hasil patologinya saja sudah tidak memenuhi kriteria untuk fertility sparing. Gitu. Selanjutnya bila memenuhi tadi, kita lanjutkan dengan radiological atau surgical lymph node staging, yaitu yang direkomendasikan tadi dikatakan adalah dengan MRI. Sehingga bila kita dapatkan negatif lymph node, kita bisa lanjutkan ke penapisan selanjutnya, yaitu ukuran tumor. Tapi bila positif lymph node-nya, tentu saja sekali lagi kita inform bahwa fertility sparing treatment tidak bisa direkomendasikan. Bila lymph node-nya negatif, baru kita pertimbangkan ukuran tumornya, dikatakan gitu dari guidelines-nya.
kurang dari 2 cm adalah yang terbaik, ini yang warna hijau, suitable candidate. Yang 2 sampai 4 cm itu dengan catatan seperti batas sayatan harus, nanti saat kita operasi itu batas sayatan harus bersih, kemudian LVSI dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lebih dari 4 cm, berarti 4,1 cm begitu ya, 4,1 cm itu tidak bisa direkomendasikan untuk pasien. Nah, lalu apakah yang dianjurkan sebagai fertility sparing treatment itu adalah trachelectomy. Bisa simple trachelectomy tadi untuk T1A1 dan 1A2, tapi radical trachelectomy untuk 1B1. Seperti yang kita sudah tahu, pada trachelectomy apa yang diangkat yaitu cervix, kemudian 1-2 cm dari vagina dan juga surrounding supportive tissue atau parametrianya. Yang tinggal adalah tentunya corpus uterinya, fallopian tube, dan juga ovarium bilateral. Kemudian pembuatan neocervix ini akan dilakukan juga pada trachelectomy, uterusnya disambungkan dengan vagina. Kemudian perlu juga dipertimbangkan dilakukan untuk cervical cerclage-nya dengan permanent stitch untuk mencegah terjadinya inkompetensi serviks apabila pasiennya berhasil hamil seperti itu. Nah, approach-nya bisa vaginal, abdominal, dan bisa minimal invasif. Vaginal itu katanya dikatakan tindakannya yang waktu itu mencetuskan adalah Dargen. Jadi dilakukan trachelectomy secara vaginal, gitu ya. Tidak ada sayatan di perutnya, faster recovery, dan lain sebagainya. Ini walaupun publikasinya sih sudah cukup lama, 2011 ya, katanya seperti itu, ini yang di sebelah kanan. Nah, yang lebih di-preferred memang abdominal karena a larger incision pasti, kemudian kita bisa better access, bisa dapat akses yang lebih baik pada parametria yang mau kita angkat. Kemudian yang terakhir, yang minimally invasif, laparoskopik atau robotik. Sekali lagi, untuk cervical cancer treatment, pilihan laparoskopik atau robotik itu memang selalu masih kontroversial dengan LACC trial, ya, LAC trial. Begitu. Tapi sudah banyak juga jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi yang diterbitkan untuk mengcounter LACC trial itu. Banyak yang sudah mulai menulis, gitu ya. Nah, ini saya sedikit sampaikan saja. Ini diambil dari tulisannya Dr. Fuji dari Jepang, bukan Shingo Fuji yang dulu. Ini mungkin cucu muridnya begitu, yaitu arteri uterina itu tidak diambil. Yang diambil adalah surrounding tissue dari arteri uterina. Jadi arteri uterina itu di skeletonized. Kemudian yang diambil justru adalah yang descending branch saja dari arteri uterina, seperti itu. Kemudian parametrium anterior itu harus diambil, itu dengan tentu saja melakukan tunneling dari ureter sebelumnya. Ureter disisihkan ke lateral, kemudian parametrium anterior yaitu ligamentum vesicovaginalis kita potong sesuai dengan radikalitasnya. Kemudian setelah itu terbuka, barulah setelah parametrium anterior terpotong, barulah kita lakukan pembukaan vagina. Vagina disayat melingkar, kemudian barulah cervix itu kita potong dengan alat elektrosurgery yang disarankan sih ya monopolar dengan cutting, begitu ya. Kemudian dilakukan serklase pada sisa uterus yang terpotong. Serklase dulu mengelilingi, kemudian ada beberapa anjuran pembuatan, ya ini adalah pembuatan neocervixnya, begitu ya. Baru setelah itu dijahitkan kembali di vagina dengan jahitan di depan dan di belakangnya, jadi anterior dan posteriornya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, strategi yang selanjutnya adalah selain trachelectomy tadi, strategi selanjutnya adalah strategi preservasi dari ovari. Ini tujuannya untuk mempertahankan fungsi hormonal terutama, ya, begitu. Ini menjadi pertimbangan karena ya tadi sudah dikatakan kalau yang jenis patologinya adalah squamous cell, terutama itu penyebaran pada organ ovarium itu extremely low, bisa sampai di bawah 1%.
Sehingga biasanya memang ovarium itu tidak diangkat, tidak dibuang pada tindakan trakelektomi, dan juga bila merencanakan radiasi pada terapi selanjutnya, ovarium pun bisa dalam tanda petik diselamatkan gitu ya, bisa di-preserve, yaitu dengan tindakan ovarian transposition atau oophoropexy. Ini bisa dilakukan saat tadi dilakukan trakelektominya, bisa dilakukan abdominal atau laparoskopik dengan mempertimbangkan radiation field yang akan diberikan pada pasien tersebut. Jadi harus outside of the radiation field, yaitu rata-rata sih dikatakan pada kurang lebih setinggi lumbal 2 atau lumbal 2 ya, atau umbilikus ke atas sedikit begitu. Nah, yang penting juga di sini dikatakan diingatkan bahwa memasang klip atau semacam penanda begitu supaya pada saat dilakukan penyinaran atau simulasi oleh radioterapi bisa kelihatan di mana sebenarnya ovarium yang di situ bisa dilakukan, bisa dihindari, apalagi dengan teknologi radioterapi yang sekarang bisa menggambar secara 3 dimensi seperti itu ya. Pilihan terapi lainnya yaitu cryopreservation juga ada, ini advance dengan mengambil embrio atau telur, sel telur sebelumnya, atau ovarian tissue freezing juga bisa dilakukan. Tapi ini tentu saja jadi kerjasama dengan embriologis dan juga TS dari fertility begitu ya. Nah, untuk ovarian preservation strategis ini dan juga rencana fertility treatment memang di ESGO pun direkomendasikan bahwa memang ini harus multifaktor dan juga kerjasama dengan lintas sektor gitu, multisektor, sehingga sebelum melakukan treatment dari awal, sebelum trakelektomi dan lain sebagainya, pasiennya sudah dikonsultasikan dulu dengan TS dari fertility, apakah ada kemungkinannya, kemudian periksa sperma dan lain sebagainya. Tentu saja itu harus dilakukan terlebih dahulu pada center yang lengkap, yang memadai begitu ya. Itu yang dianjurkan oleh ESGO. Nah, mengenai ovarian preservation sendiri, ini pun masih banyak kontroversi, yaitu mengenai seberapa besar sih sebenarnya keberhasilannya, yaitu melakukan ovarian transposition itu pada preservasi fungsi hormon. Saya coba cari-cari, beberapa jurnal menyebutkan 40% itu keberhasilan preservasi hormonnya, ada yang bisa sampai katanya 80-90%. Menurut saya sih cukup tinggi gitu ya, apalagi pada yang benar-benar early stage begitu, sehingga radiation field-nya tidak terlalu melebar kemana-mana dan ditandai dengan titanium clips tadi pada ovarium dilakukan dengan baik begitu. Nah, tapi mengenai take home babies-nya, nah ini cerita tersendiri lagi begitu ya. Ovarian preservation atau hormonal preservation-nya bisa cukup tinggi, 40 sampai ada yang bilang 80-90%, tapi take home babies-nya belum tentu begitu memang. Karena ya tadi apabila sudah dilakukan trakelektomi misalkan, atau sudah dilakukan radiasi pada serviks, kemudian ditambah brachytherapy, sering sekali terjadi yaitu tadi apa tuh namanya inkompetensi serviks, sehingga serviksnya lemah, kemudian bisa terjadi premature delivery dan lain sebagainya, sehingga obstetric outcome-nya memang masih diperdebatkan, masih belum terlalu baik gitu. Secara oncological safety-nya ternyata berbagai studi menyebutkan bahwa comparable dengan radical hysterectomy pada pasien-pasien yang masuk ke dalam kriteria eligibilitasnya tadi, sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap radical hysterectomy, dan 5-year survival rate-nya remain excellent di atas 95%. Namun ya ini, obstetric consideration-nya adalah betul bisa hamil secara naturally, walaupun beberapa harus melalui IVF, tapi ya itu, delivery-nya harus cesarean section, kemudian
timing of deliveries-nya juga harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian ini menjadi suatu kehamilan yang berisiko tinggi. Seperti itu. Barangkali itu dok yang bisa saya sampaikan dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih, Dr. Glenn. Langsung to the point pada terapi begitu ya. Baik, kita dengarkan bersama presentasi berikutnya oleh Dr. Kemala. Silakan, Dr. Kemala. Baik, terima kasih Dokter Wita. Sebenarnya mungkin presentasi saya tidak jauh berbeda dengan Dokter Glenn. Saya usahakan tidak mengulang-ulang. Tampilannya sudah terlihat ya dok. Jadi Ya, sudah, Dr. Kemala. saya dan Dokter Glenn mengupayakan memang membagi materinya menjadi dua topik. Saya bagian di strategi terapi, tapi tadi kelihatannya sudah banyak juga dibahas oleh Dokter Glenn. Jadi mohon maaf bila mengulang. Saya akan saya membagi outline dari sharing hari ini sedikit definisi early stage cervical cancer, tentang manajemen yang dilakukan untuk early stage cervical cancer, tapi diutamakan tentang fertility sparing treatment. Jadi tadi sudah disebutkan sebenarnya batasan atau indikasi dilakukannya fertility sparing treatment itu hanya pada early stage of cervical cancer, tapi berbeda dengan definisinya hanya dibatasi sampai di stadium 1B1. Tadi Dr. Glenn juga sudah share yaitu apa saja yang disebut 1A1, 1A2 dan 1B1. Maka kita terbatas di ukuran tumor lebih kurang dari sama dengan 2 cm. Tadi juga disebutkan bahwa bila akan memilih ukuran tumor yang lebih besar yaitu lebih kurang dari 4 cm, betul-betul perlu pertimbangan. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentang strategi terapi pada kondisi fertility sparing treatment adalah mempertimbangkan apakah pasiennya prognosis faktornya memang baik, kemudian tadi clinical stagingnya juga sudah dapat ditentukan, dan bagaimana preoperatif workup-nya. Goal dari fertility sparing treatment adalah reseksi dari tumor, tapi memastikan tetap oncological risk-nya sangat rendah, yaitu dengan memastikan free margin dari reseksinya adalah bersih, kemudian tapi tetap mempertahankan fungsi reproduktif yaitu preservasi dari bagian atas serviks. Ya tadi ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Glenn bahwa tergantung dari stadiumnya, bahwa bila masih termasuk di stadium 1A1 maka tata laksana yang dapat dilakukan adalah cervical conization, dan apabila dipastikan secara patologi telah bebas free margin dari tumor, maka observasi selanjutnya adalah hanya close follow-up surveillance. Apabila sudah masuk ke stadium 1A2 bisa dilakukan kolonisasi, tetapi ada tambahan dilakukan pelvic lymphadenectomy. Tadi bisa secara open ataupun minimal invasif. Kemudian pilihan lain juga yaitu dilakukan radical trachelectomy disertai pelvic lymphadenectomy. Apabila sudah stadium 1B1 maka pilihan untuk konservatif reproduktifnya dengan radical trachelectomy. Tadi disampaikan bahwa bila ada pasien yang memang akan dilakukan fertility sparing treatment untuk di kanker ginekologi apapun, memang harus dilaksanakannya di center yang memiliki multidisiplin termasuk fertility center, karena akan sayang bila telah dilakukan fertility sparing treatment oleh onkologi tapi kemudian usaha untuk sampai terjadinya reproduksi atau kehamilan tidak diupayakan, maka menjadi agak sia-sia. Jadi disarankan adanya fertility center ketika melakukan fertility sparing treatment. Tadi sudah dijelaskan juga tipe-tipe patologi anatomi yang disarankan untuk boleh dilakukan fertility sparing treatment, yaitu squamous cell carcinoma atau adenokarsinoma yang disertai dengan HPV related usual type.
Ketika melakukan fertility sparing therapy harus dilakukan konseling yang baik terhadap pasien bahwa terdapat risiko apabila ditemukan positif lymph node maka fertility sparing therapy tidak bisa dilanjutkan. Kemudian harus didiskusikan juga oncologic risk ataupun obstetric risk apabila dilakukan fertility sparing treatment. Slide ini akan saya jelaskan di akhir. Tadi Dr. Glenn sudah menjelaskan bahwa yang penting adalah juga memastikan tidak ada lymph node yang terlibat. Yang paling diutamakan adalah dengan imaging menggunakan pelvic MRI. Nah, apabila ternyata stadiumnya sudah 1A2 dan 1B1, maka terapi selain misalnya kondensasi atau radical trachelectomy dilakukan, maka kita harus melakukan assessment lymph node dengan operatif. Dan apabila dilakukan secara operatif, maka kita bisa menggunakan juga lymph nodes staging secara sentinel lymph node. Kemudian ultra staging pada sentinel lymph node itu diutamakan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mendeteksi mikrometastasis. Kemudian tadi untuk sisa dari pernyataan ini sudah dijelaskan oleh Dr. Glenn. Harus dilakukan assessment intraoperatif, kemudian frozen section, dan selanjutnya. Slide ini juga sudah ada, tadi dijelaskan. Jadi ini sedikit untuk merangkum kriteria dari fertility sparing treatment adalah faktor risiko dari patologinya harus yang low risk, yaitu tidak ada LVSI, negatif margin, kemudian tipe PA-nya adalah squamous cell, karsinoma atau yang adenokarsinoma HPV usual type. Ini beberapa referensi yang menyatakan bahwa reproductive outcome setelah dilakukan fertility sparing treatment pada cervical cancer early stage adalah bahwa sebenarnya tentu saja secara logika dan tadi juga Dr. Glenn sudah menyebutkan bahwa bila dilakukannya secara non-radikal fertility sparing artinya secara konisasi tanpa dilakukannya trachelectomy radikal, maka tentu saja higher pregnancy rate-nya akan didapatkan data bahwa keberhasilan kehamilan itu sebanyak 63% dibandingkan bila dilakukan secara radikal trachelectomy maka akan menurun keberhasilan kehamilannya 25,7%. Kemudian walaupun dilakukan fertility sparing treatment, tetapi tetap saja obstetrical outcome-nya menghasilkan fetus yang viable sehingga dapat bertahan hidup. Tetapi tentu saja bila tindakan operasinya lebih radikal, maka preterm birth akan terjadi dibandingkan yang operasi secara non-radikal. Kemudian apa saja tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan kehamilan, yaitu adanya continuous monitoring dari panjang serviks, kemudian beberapa intervensi untuk mencegah kehamilan prematur yang akan meningkatkan keberhasilan kehamilan lahir hidup. Kalau ini adalah suatu data yang menunjukkan bahwa tindakan konisasi dan radikal trachelectomy itu sebenarnya walaupun sama-sama bisa mempertahankan fertilitas, tapi secara data memang konisasi itu tentu memiliki keberhasilan kehamilan yang lebih baik, tetapi kedua tindakan tersebut tidak memiliki perbedaan dalam rekurensi maupun mortalitas. Terakhir adalah ini tentang studi bahwa dari keberhasilan kehamilan pada pasien-pasien yang dilakukan fertility sparing treatment, bahwa dari 443 pasien, 80-nya berhasil hamil dan dengan luaran kehamilannya cukup baik, yaitu 54 kelahiran hidup, tetapi memang 24-nya tidak berhasil, yaitu terjadi keguguran. Ya, sedikit saja mengenai sebenarnya bagaimana
pasien-pasien yang telah apabila dilakukan fertility sparing treatment, surveillance yang harus dilakukan pasca tindakan. Setelah dilakukan operasi, maka surveillance menggunakan imaging MRI itu dianjurkan, yaitu dilakukan 6 bulan setelah operasi. Kemudian setelah dilakukan tidak ada rekurensi, maka dilakukan secara tahunan selama 2-3 tahun ke depan. Apabila ada keluhan tambahan, maka bisa dilakukan imaging tambahan. Eh, Tadi tambahan lain yang belum disebutkan adalah selain membutuhkan kerjasama dengan fertility center, tentu saja harus ada perinatal center yang baik untuk memastikan obstetrical outcome-nya baik, karena fertility sparing treatment yang dilakukan, yang berhasil hamil adalah suatu high risk pregnancy. Sekian dari saya, Dr. Wita. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dokter Kemala. Jadi ini menarik untuk membuka diskusi ya, karena tindakan-tindakannya juga bukannya tidak beresiko gitu ya. Apapun kalau CA dan itu kita pilihannya konservatif, itu kita masih memegang bom waktu begitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Inayatullah Tifai, berapa lama batas waktu untuk hamil? Nah ini saya juga tidak tahu ini diberi waktu, maksudnya setelah tindakan apapun diakoniksasi atau trachelektomi baik yang radikal atau tidak, itu kemudian boleh hamil. Artinya gini, pertanyaan itu kan bisa gini, setelah tindakan minimal berapa bulan baru boleh hamil? Atau juga pertanyaannya setelah tindakan, kalau udah hamil-hamil misalnya sampai 2 tahun, 3 tahun, terus what next gitu. Mungkin ada dua, dua maksud pertanyaan ini gitu ya. Monggo Dokter Glenn. Satu-satu, soalnya pertanyaannya 4 ini Dokter Inayatullah Rifai ini. Dibagi-bagi ya. Ya. Teladan nih Dokter Wita, Dokter Kenapa? Inayatullah teladan ini. Selalu Dokter rajin Inayatullah ya, menyampaikan Rifai. Ya. pertanyaan. Ya. Ya. Silakan Dokter Baik, Glenn. terima kasih Ya. dokter, terima kasih pertanyaannya. Yang tadi mungkin sudah sampaikan juga Dokter Kemala, dianjurkan sebisa hamil itu setelah 6 bulan kurang lebih pasca terapi, paling cepat 6 bulan Paling pasca cepat ya. terapi baru dianjurkan hamil. Jadi dalam 6 bulan itu apa saja yang dipantau? Ya tentu saja kemungkinan rekurensinya, kemungkinan tentu saja batas sayatan itu juga menjadi pertimbangan juga dok. Kemudian tapi yang paling cepat dikatakan untuk hamil itu 6 bulan. Nah, yang keduanya, berapa lama ditunggu sampai hamil baru bisa Boleh bolehnya hamil. Ya. beda sepertinya yang saya tangkap sih beda dok ini kalau saya serviks dengan saya endometrium dok. Jadi kalau pada saya endometrium kita tahu bahwa terapi definitif itu harus angkat rahimnya, jadi histerektomi itu wajib. Tapi terapi konservatif itu adalah kita sampaikan bukan terapi utama untuk saya endometrium gitu dok. Sehingga kalau pada saya endometrium 1 tahun tidak berhasil hamil harus masuk ke terapi definitif. Nah bedanya pada cervical cancer dok itu tidak kami temukan dok pada guidelines dok. Jadi karena kalau pada stadium 1A1, 1A2, mungkin sampai 1B1 tanpa kelenjar getah bening dan lain sebagainya, bila serviks sudah diangkat, itu sudah menjadi terapi definitif, dok. Bedanya, dok. Sehingga tadi juga kan dibandingkan bahwa oncological safety-nya comparable dengan radical hysterectomy pada stadium-stadium tersebut. Sehingga bedanya dengan endometrium adalah tidak diberi batasan dalam 1 tahun harus hamil, dok. Gitu kalau yang saya tangkap, dok. Ya. Setuju. Dokter Kemala ada yang mau tambahkan? Masih Dokter Wita. Sebenarnya kalau ini saya belum pernah mengetahui sih dok tentang kapan harus hamilnya. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya saya memang belum pernah tahu dok. Makasih dok. Ya. Jadi memang betul kata Dokter Dan tadi, ini beda dengan saya endometrium, di mana faktor risiko kalau saya endometrium itu masih ada dan menetap gitu ya Dokter Dan ya. Betul, dok. Obesnya masih ada, anabos estrogennya masih ada gitu Ya. kan maksudnya ya. Sehingga kalau sudah berhasil hamil dan punya anak, baru kita sampai pada terapi definitif.
Jadi tidak ada batasan ya, harus hamil segera atau Ya dok. maksimal gitu ya. Selama surveillance-nya dia aman dan tidak ada tanda-tanda recurrence sih, sih tidak perlu harus radical hysterectomy dan terapi disiplinarnya gitu ya. Nah, ini kemudian pertanyaan, apakah harus ditanyakan kesiapan finansial bayi tabung? Karena kan tadi di sirkulase, kalau di sirkulase dan artinya kehamilan dengan membutuhkan faktor serviks dan sebagainya kan kita tidak bisa, ini memang harus bayi tabung rasanya ya kalau orang habis tracheotomy gitu. Beda dengan kalau yang kolonisasi mungkin masih bisa. Tapi kalau yang habis radikal radikal tracheotomy bahkan itu kan rasanya tidak bisa hamil spontan ya, kan harus bayi tabung. Mau dokter Kemal ada mau disampaikan? Ya, Dokter Wita, terima kasih. Kalau saya berkomentar mengenai ini adalah tetap berkaitan dengan angka keberhasilan fertilitasnya berarti. Dan ini makanya kita membutuhkan multidisiplin kerjasama dengan center fertilitas. Maksudnya dok, salah satu faktor yang menjadi penentu apakah bayi tabung dibutuhkan atau tidaknya tentu tentang misalnya dok, apakah level AMH-nya dinilai poor. AMH berarti kemungkinan memang lebih baik dilakukan bayi tabung. Jadi tetap untuk kesiapan melakukan bayi tabung harus didiskusikan dengan baik dengan dokter fertilitasnya karena bila mengharapkan angka keberhasilannya tinggi, kemungkinan bisa sampai bayi tabung. Begitu dok. Terima kasih. Ya, silakan dokter Glenn mungkin mau menambahkan, Ya, silakan. dok. Kalau menurut saya dok, jadi betul kalau menurut kita onkolog sih dok, kayaknya kalau rahim tuh sudah diapa-apakan gitu ya, sudah diapa-apakan, sudah di tracheotomy lah, sudah diapa-apakan gitu ya, rasanya sulit untuk konsepsi normal gitu ya, menurut kita sih begitu ya dok. Tapi ternyata kalau misalkan ngobrol sama teman-teman fertility bisa ada jawaban yang lain dok, gitu sepertinya menurut pengalaman dok. Jadi eh, pentingnya itu dok dari awal bahwa dibilang kepada pasien ini kita tidak bisa menjanjikan result hamil gitu dok. Tapi silakan konsultasi dengan SP fertility-nya, apa yang bisa ditempuh begitu. Nah, tentu saja yang paling utama tadi adalah fungsi hormonal pasca operasi yang mesti itu udah pasti harus diperiksa dulu. Kemudian adalah suami juga, dari pihak suami apakah spermanya normospermi semua begitu dok. Kalau memang dari awal sudah ya ada kendala azospermi atau ya mungkin terato atau dan lain sebagainya dok, ya berarti bisa harus itu disampaikan sampai ke bayi tabung begitu. Tapi kalau normospermi dan lain sebagainya mungkin dalam tanda petik bisa disampaikan, bisa konsepsi normal, karena kalau dari jurnal-jurnal sih ada saja dok yang berhasil konsepsi normal karena ya ditangani oleh sub fertility-nya begitu dok. Sepertinya itu dok. Ya, saya setuju ya. Jadi ini komprehensif ya. Sudah penanganan dari CA cervixnya masih berisiko untuk recurrence gitu. Kemudian konservasi kita itu kan juga mungkin aja gagal gitu ya. Kita lakukan konservatif ovariumnya kah? Atau kita mempertahankan uterus itu ternyata juga gagal sehingga harus bayi tabung itu harus dipikirkan oleh pihak pasutri gitu ya. Kemudian kalau emang iya baru kita merencanakannya bersama teman-teman dari FAIR gitu ya. Setuju banget. Jadi ini ada pertanyaan dari Dokter Inayatullah, berarti berapa kali boleh hamil jika berhasil hamil? Tidak ada batasan ya, rasanya ya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi sudah terjawab otomatis ya. Jadi apa setelah berhasil hamil harus langsung terapi definitif? Ya terapi yang kita berikan sebenarnya sudah definitif ya dengan eh, stadium awal dan kita lakukan konservatif untuk fertility-nya. Baik, ada pertanyaan dari Dokter Patuan Andrea Huta Barat. Dari pengalaman dokter atau referensi yang ada, apa alasan Pak Sutri ingin tetap hamil dengan kanker dan risiko tindakan dan harapan hamil kecil? Nah, terima kasih dokter. Monggo dari dokter Glenn. Kira-kira kenapa Dok. ya saya Pak Sutri itu udah tahu kalau kanker tetap pengen dipertahankan gitu ya? Iya. Eh, Kenapa ya dok ya? Saya sebagai laki-laki tidak bisa memahami sebenarnya dok. Nah, eh, Hmm. tapi ya saya rasa begitu dok. Kalau misal saya pengalaman memang belum punya dok kalau soal ini. Tapi ada pasien yang menanyakan, sudah tahu ini kanker tapi tetap ditanyakan dok, saya kalau hamil masih mungkin nggak begitu. Jadi saya rasa kembali lagi ke
mungkin ya secara psikologis harga diri martabat wanita barangkali begitu ya, untuk bisa memberikan keturunan untuk suaminya dan untuk keluarganya melanjutkan keturunan seperti itu tidak bisa kita sangkali, itu kebutuhan dasar barangkali ya. Jadi eh, disinilah juga perannya kita sebagai onkologi menyampaikan inform consent dengan baik begitu, bahwa kita yang lebih paham mengenai malignansi, sampaikan bahwa memang risiko mempertahankan organ ginekologisnya itu tetap ada gitu, risikonya untuk rekurensi dan lain sebagainya, dan angka cure itu yang sulit untuk dicapai, tapi kita bisa bebas gejala seperti itu. Itu sih yang penting dari inform consent, dok. Ya, kalau dokter Glenn tadi merasa nggak bisa berempati gitu karena cowok ya. Ya, Coba betul. dokter Kamala, bisa nggak sebagai misalnya punya punya saudara yang masih muda gitu, kemudian kira-kira kalau belum punya anak gitu, diagnosis CA, apakah masih pengen ya pertahankan itu? Silakan dokter Kamala. Ini pertanyaannya susah soalnya ya. Apa sih kira-kira yang mendasari kok masih pengen gitu ya, padahal sudah CA gitu? Silakan dokter Kamala. Terima kasih, Dokter Wita. Saya rasa ini pertanyaannya baik sekali karena justru ini membuka wawasan atau pemikiran yang dulu dianggap bahwa kanker stadium awal itu sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi karena berkembangnya ilmu, maka kita sekarang bahkan punya data justru eh, kualitas hidup wanita dengan kanker stadium awal itu dengan usia reproduksi yang masih optimal tetap memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi. Jadi bahkan tadi di slide terakhir saya telah ditampilkan juga suatu kalau tidak salah itu adalah sebuah meta-analisis yang menyatakan bahwa dengan terapi fertility sparing di stadium awal baik kolonisasi maupun radikal tracheektomi, tingkat keberhasilan obstetriknya memang berbeda, lebih tinggi yang kolonisasi tentu saja, tetapi untuk oncological risk-nya sama-sama tidak berbeda untuk angka rekurensi maupun mortalitas, dok. Jadi justru untuk memberikan harapan itu masih bisa, dok, tapi tentu harus diberi kejelasan juga. eh, Tadi seperti Dokter Glenn bilang ya, jangan memberikan harapan palsu, tapi bahwa ada kemungkinan dapat dilakukan, tapi dengan resiko-resiko tertentu. Jadi saya rasa ini bukan menjadi vonis ya, dok. Apalagi kalau stadium awal tuh justru itu berita baik sih dibanding kalau stadium lanjut, tentu saja, dok, itu kan berita buruk bagaimanapun juga gitu. Menurut pendapat saya begitu, dok. Semoga itu adalah sebuah bentuk empati ya, dok. Terima kasih, dok. Iya, iya, iya. Mungkin dokter Taufan, tidak apa-apa ini sambil diskusi ya. Ini kan pertanyaannya dokter Patuan Andri itu kan tanya dari pengalaman dokter atas ya, pasien yang minta kira-kira alasannya apa. Itu mungkin dokter Taufan banyak pasien yang pengen konservatif gitu ya. Kira-kira alasan Pak Sutri. Silakan dokter Taufan, kalau ada yang bisa disampaikan. Iya, iya, iya. Baik, Dokter Wita, ini saya disclaimer dulu ya. Saya tamu ini. Tamu, Ini tamu narasumbernya tapi nggak sudah liar kok. ya 24 jam tamu harap lapor. Ya, ya. Baik, baik. Ya, sebenarnya Dokter Glenn tadi sama Dokter Kemala sudah menyampaikan ya. Maaf, saya juga menyambi ini. Jadi ya memang tadi apa yang lebih dipertajam apanya ya? Alasan Pak Sutri untuk konservatif maksudnya gitu ya? Iya gitu. Kira-kira alasannya apa sih Pak Sutri itu kok? Soalnya ditanya tentang pengalaman ini, penanyanya tanya dari pengalaman gitu kan. Nah, dokter Ya. Ken bilang tidak punya pengalaman tentang itu gitu ya. Kemudian dokter Kemala juga tidak ada gitu. Mungkin dokter Tovan kira-kira apa sih alasan Pak Sutri itu kok pengen tetap hamil padahal sudah ada kanker dan risiko Oh, baik, tindak baik. kapan hamilnya juga kecil gitu. Iya, iya, baik, baik. Iya, iya. Ya ini memang ini sekali ya, betul-betul ya, bahwa memang medicine is science and art ya, gitu ya, jelas ya. Kedokteran adalah basic dan evidence based ya, versus dengan art ya, seni dalam arti learning curve ya, jam terbang seseorang menangani variasi kasus yang pastinya beragam. Nanti Dokter Rita ini kayaknya ini pertanyaan jebakan buat saya nih. Sebenarnya Dokter
Rita mau jawab gitu ya. Kita sharing pengalaman gitu ya. Ya, insya Allah. Jadi ini Ya, niatnya ya. kita sharing ya pengalaman ya. Jadi memang setiap pasangan itu unik ya, setiap pasangan unik ya. Jadi kalau misalkan kita berhadapan pada pasien gitu ya, dalam arti ini onco-fertility nih chapternya nih, Dr. Rita ya, Dr. Glenn, Dr. Kamala ya, onco-fertility. Saya setuju sekali bahwa memang kemampuan finansial, artinya dalam mereka melakukan suatu upaya ya, ART ya, Assisted Reproductive Technology atau teknologi reproduksi berbantu gitu, itu suatu keharusan rasanya ya. Jangan sampai kita mengorbankan oncologic outcome untuk suatu fertility outcome yang memang ngambang gitu ya. Jadi kan seringkali pasien merasa nanti aja lihat aja deh nanti kemampuannya dari mana, nggak bisa gitu ya. Karena terkait ini adalah pengancam nyawa ya. Jadi kalau ditanyakan alasan betul bahwa kalau kita bicara misalkan contoh pada kondisi-kondisi ini kan udah suatu inovasi atau improvisasi dari dokter ya dalam menangani pasangan. Jadi kita tidak mentreat perempuan itu yang dengan cancer tapi mentreat pasangan couple gitu ya. Jadi kalau dilihat dari segala macam ya tentang baik dari cervix atau endometrium sebenarnya itu udah keluar dari standard of care gitu kan, udah keluar dari standard of care. Jadi kita juga inform consent harus powerful gitu ya. Ketika misalkan terjadi recurrency atau apa, maka kita jelaskan bahwa sebenarnya ini kita perjuangkan untuk fertility outcome-nya gitu. Jangan sampai ternyata recurrence anak pun tidak dapat gitu, keturunan pun tidak dapat. Nah biasanya ya treatment yang sudah standard of care itu memang dinyatakan tuh di S2 di mana-mana pun ketika pasien sudah dinyatakan ya memiliki keturunan atau dianggap cukup gitu kan ya, maka kita harus mengejar suatu terapi definitif yang tadi yang the real terapi definitif treatment gitu ya gitu. Jadi memang ini adalah suatu value based dan juga bukan semata-mata informed consent tapi informed choice ketika alhamdulillah sudah terjadi remisi kansernya ya, kemudian ada chance dengan teman sejauh fertilitas, tentunya itu akan menjadi apa namanya suatu hal yang sangat penting ya. Nah tentang alasan ini bervariasi ini terus terang nih Dokter Wita ya. Jadi memang maaf ya terkadang misalkan ya itu gimana ya itu tergantung perspektif setiap pasangan, setiap keluarga gitu ya. Jadi mereka ketika dapat satu nggak apa-apa dok kayaknya ini deh apa nggak apa-apa kansernya saya janji deh dok misalkan endometrium ya saya janji deh tiap hari treadmill gitu ya berat badan nggak mau naik apa segala macam gula semua disingkirkan insya Allah nggak remisi ya itu choice gitu ketika kita sudah jelaskan kepada pasien mereka tahu konsekuensi di balik pilihan itu ya memang itu resikonya di mereka. Yang kedua adalah misalkan nih kebetulan ya namanya ERT walaupun kemarin isu ya tentang gender nih Dokter Wita ya isu tentang gender dalam ERT kita di Indonesia ini sebenarnya berdasarkan Majelis Ulama Indonesia katanya gitu memang tidak diperkenankan memilih gender gitu. Jadi bayi tabung ya udah dapat anak laki perempuan ya terserah jangan jadi suatu tujuan utama gitu ya. Tapi kemarin saya dengar dari ahli-ahli fertilitas ya ternyata untuk gender ini sudah agak fleksibel ya. Jadi boleh memilih gender untuk misalkan dilakukan IT ya embryo transfer atau apa gitu ya. Nah kalau kebetulan yang ketemu semuanya XX misalnya, nah orang ini misalkan sukunya suku Batak gitu ya, ke Medan, itu biasanya nggak mau Di ya ekstrim kalau lagi suami istri anak tunggal dua-duanya juga gitu iya ya. itu Backgroundnya dia. beda, memang ya, Dokter Lovan ya. Betul, Backgroundnya beda, perlu pertimbangan yang individual ya, gitu ya, betul, Taylor unik lah begitu Taylor. ya. Ya, ya. Iya, Ya, mungkin ibu bedanya dia. dengan Mm-mm. seendometrium beda. Kalau di seendometrium jangan kita menawarkan fertility sparing, gitu ya. Harus mereka yang minta, bahwa pinginnya masih konservasi. Kalau saya serviks dari stadium awal, awal banget gini ya, dan terapinya bisa tuntas dengan konisasi dan tracheotomi, rasanya masih bisa choice untuk pasien gitu ya. Beda Ya, dengan ya, setuju, endometrium setuju. ya. Insya Iya, Allah, setuju dok. ya, ya. Ini pertanyaan yang susah, susah lebih susah lagi nih ya dari Dr. Muhammad Faisal. Ini sudah tahu imagingnya itu lymph node-nya positif gitu ya. Tidak kandidat untuk melakukan konservatif. Tapi pasien ngotot pengen konservatif gitu ya. Apakah terapi adjuvan pada tempatnya ya? Dokter Glenn silakan. Ya dok, baik, terima kasih. Eh, Bila sudah terdeteksi limfonodinya positif melalui imaging, kan berarti kalau berdasarkan staging Vigo yang terakhir kan naik ya dok, stadiumnya jadi 3C1R barangkali gitu ya. Berarti kan memang betul sudah tidak eligible dan masuknya stadium lanjut. Tapi betul, apabila pasien masih menginginkan konservasi, mungkin yang bisa kita tawarkan adalah lanjut dengan biopsi dari KGB tersebut.
dengan mungkin sentinel lymph node begitu. Eh, dan juga frozen section bila memungkinkan. Bila terdeteksi memang betul positif, ya memang tidak Nggak masuk sama eligible sekali, gitu ya. tidak eligible, tidak masuk sama sekali berarti 3C. Mungkin yang bisa dilakukan selanjutnya adalah hanya itu ovarian preservation dok barangkali untuk menghindari gangguan fungsi hormonal. Tapi itu pun ya itu dengan mempertimbangkan keberhasilannya juga dan lain sebagainya. Intinya kalau sudah limfonodi positif, memang tidak bisa lagi dilakukan terapi konservatif, dok. Nah, kemudian apalagi kalau berarti kan terapi selanjutnya adalah ajuvannya adalah definitifnya adalah radiasi dan juga kemo. Itu sudah jelas sebenarnya menghantam Ya, ya, fungsi hormonalnya juga pasti kena, betul, begitu, dok. betul. Menghantam uterusnya juga pasti kena begitu. Sehingga memang tidak eligible sebenarnya, dok. Tapi bisa kita tawarkan untuk yaitu memastikan 3C1 yang tadinya R itu benar-benar jadi P, 3C1P atau tidak begitu. Jadi secara patologis pun terbukti gitu, dok. Itu saja paling, dok. Iya, ya, karena kan imaging apapun imaging ini masih ya limfonodik positif itu kan imaging gitu ya. Harus dipastikan juga bahwa memang positif atau enggak. Kalau memang benar positif sudah dilakukan biopsi. Nah, masih ngotot juga ya berarti ini terapi-terapi yang out of the box gitu ya, yang di luar kesepakatan gitu. Dokter Kemala, ada tambahan? Ya dokter, ini sedikit out of the box atau enggak ya dok? Tapi Hmm? karena ini pertanyaannya masih seputar fertility sparing terapi untuk pasien-pasien seperti ini, apakah masih ada tempatnya? Itu yang tadi dokter Glenn sampaikan, pertama memang ovarian eh, preservationnya untuk fungsi hormonal, tapi barangkali in the future maybe di Indonesia regulasinya berubah. Kalau di luar negeri kan sebenarnya masih ada tempatnya untuk kemudian oocyte preservation dok atau eh Surrogate of mother gitu ya? ya mungkin maksudnya ya itu juga suatu kemungkinan yang Ya, mungkin in ya, the ya, future ya dok. ya, Sebenarnya masih ada tempat mungkin dok. Terima ya, kasih. ya, 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 Kak, yang anu ya. Ya memang mungkin terkait di sini ya dengan aturan kan dari sisi agama apa segala macam itu terkait. Mungkin kalau di luar negeri dia lari ke tempat lain yang tidak terkait hukum gitu ya. Ada satu pertanyaan sebelum kita tutup karena ini jam 16.28 ya. Dari Dr. Ahmad Fadli, bagaimana dengan fungsi seksual dengan keamanan seksual pada post radikal tracheektomi? Dan apakah ada perbedaan hasilnya dengan pendekatan antara abdominal, vaginal, atau minimal invasive surgery? Silakan, Dokter Kemala dulu ada yang mau disampaikan? Jadi fungsi seksualnya, keamanan seksual pada post radikal atau yang kedua dua pertanyaan ini ya. Ada bedanya hasil hasil apa ini? Hasil tentang hubungan seksualnya dengan kalau tracheektominya abdominal, transvaginal atau dengan MIS gitu ya, atau apa ini perbedaan hasil hasil bisa hamil atau hasil apa gitu ya. Monggo kita bebas aja menginterpretasikan pertanyaan. Silakan Ya dokter. dok, betul dok. Seperti ini dua pertanyaan Ya, dok ya. Yang pertama ya. luaran fungsi seksual post radikal hysterektomi, kedua yang luaran kehamilan setelah dilakukan perabdominal, vaginal atau minimal invasive surgery ya. Yang pertama tentang fungsi seksual post radikal hysterektomi, tadi saya belajar sebenarnya dari dokter Wita sudah memberi masukan ya dok. Sebenarnya kalau dengan setelah dilakukan post radikal tracheektomi yaitu suatu tindakan yang sudah beresiko untuk keamanan kehamilan, memang eh, fungsi seksual sih secara anatomis tidak eh, berbeda, tetapi untuk keamanan dalam hal ini maksudnya berapa lama mungkin ya amannya melakukan hubungan seksual setelah post radikal tracheektomi tidak ada yang pernah saya baca dok, tapi sama seperti operasi lainnya, barangkali ya 6 minggu adalah eh, dianggap aman, tetapi tergantung dari kenyamanan pasien yang telah dia selesai dilakukan operasinya apakah siap atau tidaknya. Jadi saya lebih ke bukan saja keamanan tapi psikologi juga itu berpengaruh mungkin dok. Tetapi mengenai luaran keberhasilan kehamilan post radikal tracheektomi melalui abdominal, vaginal atau minimal invasive surgery, ya angka tepatnya memang saya tidak ada, tapi kalau saya tidak salah tidak ada perbedaan ya dok, makanya boleh dilakukan oleh dengan pendekatan apapun. Terima kasih dok.
Ya, saya setuju pendekatan itu tidak menentukan, tergantung tindakannya kita ya. Kita radikal tracheektomi atau non radikal atau cuma kondisasi kan ada 3 tadi ya. Yang tindakan-tindakan pada CA cervix stadium awal itu intinya sebenarnya kan 3 itu. Kondisasi, kemudian tracheektomi baik yang tidak radikal maupun radikal kan gitu ya. Jadi keberhasilan itu maksudnya keberhasilan hasil itu mungkin hasil eradikasi CA cervixnya bisa juga kan kalau sesuai dengan tujuannya itu rasanya sih sesuai dengan itu ya. Kalau teknik nggak masalah rasanya mau abdominal atau vaginal atau MIS itu tadi ya dengan fungsi seksual. Mungkin Dokter Glenn ada mau ditambahkan? Silakan. Ya dok, mungkin yang saya mau soroti adalah keberhasilan fungsi seksualnya dok. Jadi kalau eh, yang saya amati memang kalau penelitian tentang fungsi seksual pasca tindakan onkologi ginekologi itu dok, penelitiannya itu scattered gitu dok. Menurut Rusia, menurut Amerika begini, menurut Asia begini, dan itu belum ada meta analisisnya yang menyampaikan kesimpulannya itu semua dok. Tapi saya rasa memang itu pun tidak bisa disamakan karena apakah hasil mengenai fungsi seksual orang Rusia sama fungsi seksual orang Asia, apalagi Asia Timur seperti di kita misalkan, apakah akan sama fungsi seksualnya? Tentunya itu faktornya terlalu banyak sekali dok, dengan faktor budaya, faktor cara berpikir masyarakat dan lain sebagainya. Karena kan yang saya tahu kalau penelitian tentang fungsi seksual itu selalu melalui kuesioner ya dok ya. Jadi apakah 6 bulan setelah tindakan itu Anda merasakan orgasme dengan benar atau tidak begitu mungkin ya, atau mungkin Anda merasakan masih nyeri, atau mungkin masih takut, seperti itu. Jadi selalu penelitiannya itu bersifat kuesioner gitu. Sehingga kalau menurut saya pasti berbeda-beda setiap belahan dunia juga dok begitu ya. Jadi tidak bisa kita mengambil data dari Rusia atau mungkin Eropa yang mengenai kualitas fungsi seksual, kualitas seksual juga dok begitu. Jadi saya pernah baca suatu penelitian tentang fungsi seksual, kembalinya fungsi seksual setelah operasi radikal histerektomi waktu itu kalau nggak salah, itu beda-beda. Memang yang melakukan pun perawat waktu itu, jadi perawat penelitian S3-nya kalau nggak salah begitulah. Beliau yang melakukan penelitian tentang fungsi seksual pasca radikal histerektomi. Nah itu hasilnya ya bagus, tapi bagus untuk di negaranya begitu dok. Saya rasa untuk di Indonesia tidak bisa kita terapkan secara plak-ketiplek sama dok begitu. Justru ini adalah menurut saya sih kesempatan yang bagus ya dok, ranah penelitian yang baik sebenarnya kembalinya fungsi seksual setelah operasi ginekologi kita gitu dok. Tapi memang masih jarang yang melakukan dok begitu dok. Ya, ya, ya. Jadi memang kalau tanya tentang fungsi seksual itu kan komponennya banyak ya, psikologis, sosial dan sebagainya itu eh, perlu pembahasan mungkin penelitian meta analisis yang sangat besar jumlah sampelnya. Mungkin itu ya karena sudah lebih 4 menit nanti saya disemprit sama Dokter Dewita gitu ya. Jadi mungkin sedikit. Jadi saya sekaligus apa take home message untuk sore ini. Jadi masih pada tempatnya untuk kita memberikan harapan pada pasutri yang masih belum punya anak begitu, masih usia muda untuk kita melakukan reservasi atau konservatif surgery begitu karena kalau awal kan memang eksisi gitu ya apapun jenis eksisi atau tidak lagi ajuvan atau neoadjuvan karena kalau sudah neoadjuvan baik kemoterapi atau radiasi itu justru terapi bom gitu ya gitu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai moderator mungkin bagi penutup Dokter Taufan silahkan terima kasih semuanya Dokter Glenn Dokter Kemala dan teman-teman semuanya. Iya, Silakan. iya. Baik, terima kasih banyak ya, matur nuwun sangat nih Mbak Wita ya dari Surabaya juga ya, teman-teman adik-adik semua Dr. Glenn dan Dr. Kemala. Saya rasa luar biasa ya hasil diskusi kita. Saya tidak perlu menambahkan lagi, tapi ini semua sudah masuk dalam paduan kita yang memang ya memang ya ongoing untuk PNPK karena saat ini PNPK memang sudah punya patron sendiri ada 6 step ya sampai pada pengesahan Kementerian Kesehatan begitu ya. Jadi terima kasih juga yang tak terhingga kepada teman-teman semua yang selalu senantiasa ya setia ya 254 loh yang terdaftar sebenarnya Mbak Wita. Tapi ya saat ini yang bergabung hanya 92 Ya. ya, tapi nggak apa-apa. Tapi artinya
Ashogi ini masih sangat lekat di hati para teman-teman sejawat semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua dan juga betul-betul bisa memperbaiki status kesehatan reproduksi perempuan khususnya dalam hal kanker ginekologi. Ya, terima kasih sekali lagi, apresiasi luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Dewita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Wita dan Dr. Tovan, serta narasumber kita sore hari ini, Dr. Glenn dan Dr. Isna, untuk diskusi yang sangat bermanfaat dan strategi terapi pada stadium awal. Semoga diskusi kita hari ini dapat bermanfaat dalam penanganan pasien kita sehari-hari. Tidak terasa saat ini kita berada di akhir rangkaian Ashogi seri ke-204. Terima kasih kami sampaikan kepada para guru besar, dokter subspesialis onkologi ginekologi, dan dokter-dokter objin yang ikut serta dalam acara sore hari ini. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang ditunggu hingga hari Jumat. Bagian terlewat atau ingin menyimak kembali, maka Ashogi seri kali ini dapat diakses di akun YouTube kami. Izin kami mengingatkan untuk ikut serta dalam Ashogi selanjutnya seri ke-205 minggu depan, karena akan mengupas topik yang tak kalah menarik, yaitu mengenai manajemen kanker endometrium pada usia muda. Akhir kata, mewakili panitia, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama berlangsungnya Ashogi seri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wita tersayang. Glenn sama Nala. Terima kasih Mbak Wita. Terima kasih dokter. Sehat-sehat semuanya.